Jadi di sana saya diberikan kesempatan bagaimana guru-guru itu harus open mindset, masyarakat umum itu harus mindset dengan keberadaan digital literation ini, bagaimana digital literation itu harus ditanamkan mulai dari, namun berpola etika. Bagaimana kita tetap memperhatikan etika dalam literasi, dalam menggunakan IT sebagai partner diri dan pembelajaran. Ya, oke, semangat pagi. Jumpa lagi dengan Rastamade Berbagi Literasi. Kali ini kita berbagi literasi bersama tokoh inspiratif sebenarnya, tapi kita ada di program Ngaku, Ngobrol Asik Kreativitas Guru. Jadi dengan siapa? Nah, ini beliaunya. Jadi beliau adalah seorang guru hebat, Iputu Puspayana SPD MPD CNT. Luar biasa ya. Ini kurikulum vitae beliau. Beliau adalah seorang pengajar dan sekaligus inspirator. Kalau kita sebut saja coach sajalah, sebagai mentor juga coaching. Jadi luar biasa. Jadi bukan coaching ya, tapi coach. Seorang coach yang luar biasa yang akan menginspirasi buat kita semua guru-guru di seluruh Indonesia bagaimana menjadi seorang guru penggerak kreatif dan sekaligus apa yang mesti dilakukan. Oke, kita berbincang langsung dengan orangnya. Oke, terima kasih Pak Putu. Semangat pagi dan selamat malam. Oke. Ya, semangat pagi, semangatnya harus selalu pagi walaupun kondisi sekarang lagi malam, Pak Made. Ya, oke, luar biasa Pak Putu. Pak Putu, ini banyak sekali kisah cinta. Cinta itu komitmennya yang penuh inspiratif, kemudian ada ya nasionalismenya juga tinggi ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita bagikan bersama teman-teman guru penggerak di seluruh Indonesia. Nah, bisa cerita sedikit Pak Putu tentang tip untuk menjadi guru penggerak dulu. Jadi kita awali dulu sih, guru penggerak itu kayak apa sih guru penggerak itu? Ya, baik, selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat datang di Rama Bali Channel. Saya sebelumnya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Made. Beliau juga merupakan teman baik saya selaku kepala sekolah. Namun dengan usia beliau justru semakin tua, semakin energik dan semakin kreatif. Jadi saya sangat bangga sekali kenal beliau. Terima kasih banyak Pak Made. Sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik rekan-rekan guru se-Indonesia, sesuai dengan pertanyaan Pak Made, bagaimana menjadi guru penggerak? Nah, kalau menjadi guru penggerak itu intinya saya dasari dulu kata gerak. Nah, jadi kita harus gerak dulu. Kalau kita tidak bergerak, apanya yang digerakkan seperti itu? Ya, jadi menjadi guru penggerak itu kita harus mampu bergerak sendiri dulu dari hal yang kecil. Apa kira-kira hal yang kecil kita lakukan untuk pendidikan dan bagaimana bisa menggerakkan diri agar menjadi seorang pendidik yang bisa bergerak dan tujuannya untuk menggerakkan seseorang. Nah, jadi sesuai dengan topik yang ditanyakan Pak Made itu, ada beberapa hal pada intinya kalau ingin menjadi guru penggerak. Yang pertama, itu Bapak Ibu harus peka terhadap perkembangan kurikulum seperti itu. Nah, mengingat sebelumnya perkembangan paradigma baru berarti ya. Benar. Jadi termasuk bagian dari keharusan seorang guru saat ini adalah agility mindset. Ya, itu ya. Benar agility mindset ya. Jadi dia harus mengubah paradigmanya.
Ya, nah memang paradigma itu seorang guru tuh harus open mindset. Jadi tidak hanya berani keluar dari zona nyaman pada intinya. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang sudah berada di sekolahnya merasa nyaman, buat apa sih bergerak lagi? Toh juga segitu-gitu. Nah, kalau mindset kita masih berkaca pada hal itu, memang untuk menjadi seorang calon guru penggerak itu susah. Jadi seorang guru penggerak itulah guru yang berani menyukai tantangan, kemudian menyesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini, dan selalu mengikuti inovasi yang terbaru yang merupakan suatu kesempatan seperti itu, Pak Made. Ya. Paling pada intinya orang bergerak ini kan bukan sebuah pilihan tuh, karena bagaimanapun juga istilahnya apa, zaman akan jalan terus. Kita bergerak atau tidak bergerak akan dilindas sama zaman kan gitu ya. Benar sekali Pak Made. Jadi walaupun kita memilih untuk diam, sebenarnya nggak ada sesuatu yang bisa diam. Nah, ya, itu ada. Nah, kemudian gimana ngajakin cerita supaya guru-guru ini mau istilahnya apa, bergerak ke depan ke arah yang lebih maju. Utamanya adalah bergerak untuk sebuah perubahan di sekolah masing-masing. Apalagi kita yang paling urgen ini adalah di vocational school ya, sekolah vokasional yang memang notabene-nya sangat-sangat agile yang harus diperlukan untuk perubahan itu. Gimana tuh strategi untuk bisa mengajakin teman-teman ini untuk bisa gini? Ya, nah pada intinya untuk menjadi guru penggerak, yang pertama yang dilakukan adalah jangan dulu menggerakkan seseorang, Pak Made, pada prinsipnya. Nah, namun seseorang tuh akan ikut bergerak kalau kita mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa di mata mereka. Katakanlah gini Pak Made, kita dulu harus mampu menghasilkan sesuatu produk, menghasilkan poin value pada diri dulu. Nah, secara otomatis kalau diri kita merasa suatu membanggakan, terutama buat diri sendiri dan lembaga, nah dari sana otomatis seseorang akan dalam hatinya terketuk ingin, loh kok dia bisa ya? Padahal dari segi kemampuannya dia masih junior, dia baru diangkat kemarin, bahkan minim pengalaman, kok dia bisa ya? Maka dari itu, nah sebelum menjadi guru penggerak, nah sebenarnya saya pengajar praktik atau pendamping guru penggerak. Jadi saya yang mendampingi beberapa guru yang akan melanjutkan pendidikan guru penggerak selama 9 uni. Nah, untuk menjadi guru penggerak banyak hal yang saya ikuti. Pertama Pak D, yang pertama ikut lomba menulis tingkat nasional, menjadi finalis, juara 3 lomba kompetensi guru produktif tingkat nasional. Juara ya, yang sangat membanggakan kemarin itulah menjadi pemenang lomba karya inovasi guru tingkat nasional, Pak. Pemenang 1 di bidang perhotelan. Nah, jadi saya hanya bisa menggerakkan seseorang itu berdasarkan profil yang saya miliki. Nah, sehingga secara otomatis karena dilirik oleh pimpinan, makanya kita diberikan kesempatan di sekolah kita sendiri untuk menjadi narasumber. Itu hal yang kecil Pak Made. Nah, di sanalah kita bisa menunjukkan diri. Ternyata poin value yang kita miliki dalam diri itu kita bisa kembangkan ke orang lain. Tentunya kalau untuk menjadi guru penggerak ini tanpa dukungan dari seorang atasan di sekolah itu tidak bakalan berhasil Pak Made. Ya, betul. Jadi karena kalau kita bergerak sendiri otomatis memang agak gini, adalah kita bergerak dalam suatu sistem ya. Jadi sistem pendidikan yang paling kecil di tempat kita adalah sekolah di mana kita berada itu kan. Ini harus support dari leading sektor kita juga. Benar. Jadi hal biasa. Jadi step pertama itu adalah Anda tidak bisa menggerakkan orang lain kalau Anda sendiri tidak bergerak. itu note-nya Pak De. Pertama. Itu note-nya ya. Ini kata kuncinya teman-teman di seluruh Indonesia ya. Jadi pertama bukan kita. Kalau saya ya saya gitu. Jadi saya. Jadi who am I? Harus kenalin siapa saya gitu ya tuh ya. Benar, saya seorang guru. Nah, karena saya seorang guru dengan ada paradigma baru seperti ini, saya harus bergerak. Ya, bergerak ke arah mana? Ya ke arah perubahan yang lebih baik. Dengan menunjukkan eksistensi saya menjadi sebuah personal branding. Nah, kayak itu ya. Benar, ya. Jadi kalau kita sudah memiliki personal branding, saya rasa jadi tidak perlu lagi
kita akan dilihat. Nah, karena kita itu kan sudah otomatis kan lebih banyak yang bergerak. Jadi dengan demikian teman-teman akan ikut bergerak pada saat ini. Mungkin step kedua sudah bisa masuk tuh ya. Ya. Untuk mengajakin orang itu. Ya benar sekali. Ini kata kunci yang luar biasa. Nah, pada saat nanti tuh kita sudah memiliki personal branding, kemudian ekosistem di sekolah kita sudah bisa mengakomodir bagaimana selanjutnya kita menjadi strategi kita untuk mengajak teman-teman ini loh. Nah, apakah kita hanya nunjukin prestise kita saja atau kita ngajakin juga bahwa orang untuk bisa bergabung di paradigma baru ini tuh? Ya, begini Pak Mandi. Memang untuk menjadi guru penggerak beneran, Pak Dea, memang yang Pak Mandi sampaikan itu memang kita harus punya paradigma. Namun dalam proses penseleksian Pak Made, kita sudah punya inisiatif untuk menjadi guru penggerak. Namun usaha yang kita miliki, potensi yang kita miliki belum berkembang. Itu juga susah Pak Made. Karena kita melihat kalau untuk menjadi guru penggerak itu tidak bisa instan. Harus meliputi berbagai macam seleksi. Nah, katakanlah kemarin Pak Made ya, rekan kami guru penggeraknya yang pertama dia seleksi administratif meliputi persyaratan, ijazah dan IC dulu. Itu baru tahap 1 lolos Pak Made. Setelah dia lolos tahap 1, kemudian dia mengikuti tes psikotes namanya. Setelah dia lulus tahap itu psikotes, kemudian dia mengikuti seleksi wawancara atau istilahnya wawancara dengan asesor. Setelah wawancara, terakhir lagi dites untuk seleksi micro teaching, mengajar di tengah kelas seperti itu. Jadi 4 kali seleksi yang harus dilewati kalau untuk menjadi guru penggerak. Katakanlah di daerah saya banyak yang berminat menjadi guru penggerak, bahkan seleksi tahap 1 sampai ratusan orang. Ketika sudah mengikuti persyaratan sampai ditetapkan menjadi calon guru penggerak itu kemarin tinggal 40 Pak Made seperti itu. Jadi kan memang sebuah tantangan. Di samping niat ada untuk menjadi guru penggerak, didukung dengan potensi diri, mau belajar dan mau membaca. Jadi digital literation itu menjadi poin penting kalau kita ingin menjadi guru penggerak Pak Made. Ya, oke. Luar biasa. Ini kan berarti ingin dulu tidak cukup gitu ya. Tidak cukup, Pak Made, tidak bisa. Jadi walaupun kita mau tapi harus kita mampu gitu ya. Benar sekali ya. Ini kita bicara kan guru penggerak yang ada di sistem ya. Kita pada intinya kita kan inginkan teman-teman itu menjadi guru penggerak bukan hanya pada sistemik aja. Ya. Artinya begitu di sekolah kita sudah memiliki minat untuk bergerak ya kita bergerak sesuai dengan passion kita masing-masing. Nah, bagaimanapun juga kan teman-teman ada peluang untuk seleksi. Di tahun ini ada peluang lagi tuh ya. Nah, kemarin kita sudah berakhir di tahap di gelombang 3 Pak Made. Gelombang 1 itu kalau nggak salah Kabupaten Badung, Singaraja dan Karangasem, kemudian gelombang 2 itu Denpasar, Gianyar dan Tabanan, dan ini gelombang ketiganya itu dari Klungkung, Bangli dan Negara. Jadi untuk Bali itu sudah berakhir kemungkinan seleksinya ya. Ya, seleksi untuk calon guru penggeraknya berakhir di tahun 2001 ini berakhir. Nah, kemungkinan akan dibuka lagi di tahun 2022. Ya, karena pada intinya kan dari Kemendikbudristek itu menginginkan semua guru menjadi guru penggerak gitu kan. Benar sekali. Karena otomatisasi kalau sudah guru-gurunya penggerak, otomatis sekolahnya akan menjadi sekolah penggerak. Ya. Di dalamnya kan ada sekolah penggerak, guru penggerak, kemudian sekolah penggerak. Ini kan menjadi sebuah ekosistem yang luar biasa terbentuk. Jadi teman-teman yang tidak lolos tidak mesti kecil hati, karena tadi step pertama adalah menjadi guru penggerak itu tidak mesti harus sistem dulu kan. Tapi harus mulai dari diri sendiri untuk memberikan personal branding kita bahwa kita sudah agile mindset, kemudian open mind, dan kita sudah terbuka dengan keadaan bahwa paradigma baru dalam pembelajaran saat ini seperti ini loh, sehingga kita akan saling berliterasi. Nah, ini salah satu bentuk ya. Jadi Rasta Made berbagi literasi. Ya, kebetulan begini Pak Made, suatu kebanggaan kemarin saya menjadi narasumber
literasi, digital literasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi di sana saya diberikan kesempatan bagaimana guru-guru itu harus open mindset, masyarakat umum itu harus mindset dengan keberadaan digital literation ini, bagaimana digital literation itu harus ditanamkan mulai dari namun berpola etika. Bagaimana kita tetap memperhatikan etika dalam literasi, dalam menggunakan IT sebagai partner diri dan pembelajaran. Nah, menyangkut dengan yang Pak Mahdi sampaikan tadi masalah personal branding itu, tidak hanya pada barang yang harus branding atau merek ya, branding. Kemudian personal branding itu penting. Namun yang terpenting itu ada dua. Personal branding itu berdasarkan dari reality. Yang kemudian personal branding dari pencitraan itu beda Pak Madi. Oh iya. Ya, kalau pencitraan itu membuat sesuatu yang tidak ada diadakan. Nah itu, jadi hanya untuk popularitas. Ya. Nah, tapi ini kalau personal guru branding penggerak kan bukan menjadi sebuah popularitas ya, tapi yang menjadi karena memang reality personal brandingnya memang seperti itu. Jadi prestasi dan prestise muncul belakangan itu ya. Dari prestasinya. Jadi istilahnya dia basicnya adalah sebuah prestasi. Nah soal prestise itu dalam bahasa Bali depan ngadanin kan gitu. Iya benar sekali, bagus sekali memang pepatah itu. Oke. Iya. Oke, berarti di step kedua ada jelas tuh. Step kedua teman-teman kalau ingin jadi guru penggerak, jadi dia harus ikut seleksi guru penggerak dan harus by literation, harus tahu kapan peluangnya, kemudian kemana berkonsultasi. Jadi salah satunya ya nanti dengan Pak Putu Puspayana. Nanti kita share di nomor WA kalau diizinkan tuh ya. Jadi biar teman-teman bisa bertanya di kemudian hari. Langkah 1 sih udah minat udah luar biasa itu kan. Iya. Dan langkah 1 kita udah siapin nih bagaimana kita bisa memberikan prestasi buat sekolah, setidaknya teman-teman jejak digitalnya lah, menjadi narasumber di sekolah gitu kan. kan belajar ya menjadi salah satu mentor di sekolah gitu. Nah kemudian baru masuk ke ranah kedua. Jadi step kedua yaitu kita ikuti seleksi dalam sistem guru penggerak. Nah berikutnya tuh kalau sudah anggaplah kita nih udah lolos nih, konten-konten materi yang sekiranya diajarkan di guru penggerak itu macamnya kayak gimana aja tuh? Ya, baik, terima kasih Pak Made. Sesuai dengan prinsip dasar calon guru penggerak itu mengadopsi prinsip ibu hamil Pak Made. Itu ya benar. Itu pendidikannya selama 9 bulan kayak mengandung sebuah buah kehamilan itu Pak Made. Nah jadi ketika dinyatakan lulus calon guru penggerak bukan berarti segalanya sudah berhasil, bukan Pak Made. Padahal itu baru langkah awal mau bergerak. Ya baru calon itu. Calon. Ya baru jadi, calon. Tapi nggak apa-apa, baru calon aja udah bisa bangga gitu. Nah itu lulus menjadi calon saja sudah bangga, apalagi tidak menjadi calon gitu. Iya betul. Ya jadi memang di sana dalam pendidikan guru penggerak itu ada 9 modul yang dipelajari Pak Madi. 9 modul itu selama 9 bulan. 9 bulan. Satu modul 1 bulan. Ya perkiraannya ada 1 modul 1 bulan, ada 2 modul untuk 1 bulan. Nah nanti pendidikan guru penggerak itu setiap bulannya dia akan didampingi oleh pengajar praktik, kemudian kesehariannya dia menggunakan pola pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Nah, kalau untuk sinkronus dan asinkronusnya itu langsung dihandle oleh fasilitator biasanya. Nah, sedangkan untuk pengajar praktiknya yang akan mengunjungi, ada istilahnya pendampingan individu, pengajar praktik akan datang ke sekolah, mendampingi Bapak Ibu bagaimana implementasi setiap modul yang dipelajari. Nah, salah satu saya bacakan modulnya adalah bagaimana pemahaman Ki Hajar Dewantara dalam implementasi pendidikannya. Nah, di sana sangat mengajarkan bagaimana mengedepankan profil belajar Pancasila, kemudian asas-asas kehidupan seseorang, mengetahui karakteristik peserta didik, membuat suatu pembelajaran yang memerdekakan siswa. Nah, itu yang sangat memberikan suatu ilmu yang lebih. Ternyata filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sudah ada tahun dahulu. Cuman tahun 45 cuman kita seorang guru itu belum
mampu memahami secara detail dan belum mampu mengimplementasikan secara mendalam. Nah, dengan pendidikan guru penggerak ini kita mulai dibuka lagi. Wah, dengan adanya pendidikan taman siswa yang diciptakan oleh Ki Hajar, kita mulai membuka diri. Ternyata artinya sekarang gitu lah, apa namanya, see always inside ya. Iya, kita melihat ke dalam lagi, dari nggak lagi istilahnya menggunakan pola-pola yang tanda kutip ya. Kalau dulu kan kita melupakan tradisi nasional kita atau tradisi budaya lokal kita. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita bagaimana menjadi sistem AMONG, sistem PAMONG, taman siswa. Taman siswa, ya benar sekali. Ini tahun 45, tapi filosofinya tahun dulu itu sumbernya sebenarnya Pancasila Dharma Prabu tuh. Oh iya. Mantap sekali. Jadi bagaimana menjadi seorang guru kan ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama seperti tadi, kita harus ing arso suntolodo kan. Ya benar. Ing arso suntolodo itu kata ing atau in. Nah, jadi di depan memberikan contoh. Nah, itu berasal dari in loh, dari dalam diri kita. Jadi bukan istilahnya personal branding itu berangkat dari pencitraan, tapi personal branding berangkat dari reality. Nah, munculnya dari in kan. In ya. Di dalam jadi ing arso suntolodo. Jadi kita memberikan contoh apa yang dilakukan. Nah, baru kemudian akan muncul kan ing madio amang karso. Semangat di dalam akan berkobar-kobar, saya harus mampu gitu. Next, nah ini filosofi mendasar yang diajarkan di guru penggerak. Kembali, jadi teman-teman nanti mungkin akan secara khusus kita bahas juga berkaitan dengan filosofi dasar guru penggerak. Khususnya ada tambahan dari kita nanti di Rama Bali, karena kalau yang di Ki Hajar Dewantara kan ada 3 ya. Benar. Duri Andayani ya. Iya. Kita lihat filosofi dasarnya itu kan sampai pada tatanan maju tanpa bala, sakti tanpa aji. Ya. Jadi maju tanpa bala itu seorang guru penggerak itu sudah harus berani maju. Itu maju dengan tanpa didampingi instruktur. Nah, ya seperti itu sekarang menjadi pelatih. Nah, ini kan sudah sakti tanpa aji ya. Jadi memiliki pengetahuan yang tidak lagi didampingi sama guru. Itu tingkatan. Kalau masih Uri Andayani, gurunya masih ada di situ. Konten lain tuh selain filosofi dasar pendidikan yang memerdekakan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kita tahu saat ini yang lagi rame-ramenya kan dalam pola memerdekakan siswa, apa namanya, bukan memerdekakan pembelajaran ya. Iya. Nah, itu ada materi khusus berkaitan dengan pendidikan yang memerdekakan di guru penggerak. Ada Pak Mandi. Nah, jadi di mana di sana diajarkan bagaimana seorang guru itu harus pola mengajarnya tidak harus stuck seperti itu. Ternyata setiap anak itu memiliki potensi tersendiri, Pak Mandi. Dia memiliki cara tersendiri. Dia memiliki ide tersendiri. Nah, makanya kita sebagai seorang guru itu harus mampu mewadahi dan memfasilitasi anak-anak. Nah, agar anak-anak itu mampu membuka diri, memberikan peluang dia untuk berkreasi, menciptakan ide. Kayak pendidikan di vokasi kan seperti itu. Nah, sistem pendidikan ATM, amati, dia ada anak disuruh mengamati dulu, kemudian T itu dia suruh tiru, kan seperti itu. M itu modifikasi. Nah, jadi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada proses memerdekakan siswa ini benar-benar seorang guru itu bagaimana bisa menggali potensi anak-anak, karena setiap anak itu memiliki perbedaan karakter, perbedaan cara belajarnya. Yang penting anak-anak itu mampu mencapai tujuan indikator yang ingin kita capai. Jadi seperti itu. Jadi guru-guru harus mempolakan anak-anak. Betul, berarti guru-guru itu mempolakan diri sebagai among ya. Benar. Yang ngamongin mata pelajaran ini sebenarnya bahasa Jawa kuno sih yang sudah diadopsi di Bali juga. Nah, kemudian dia menjadi pamong. Pamong bagaimana guru itu menjadi coach bagi siswa, karena siswa itu sudah memiliki passionnya sendiri-sendiri itu ya. Artinya jurus jitu saat ini belum tentu akan bagus digunakan di tahun ke depan karena siswanya berbeda kan yang kita hadapin. Iya, benar sekali Pak Dik. Terus paradigmanya, nah kalau di Ki Hajar Dewantara kan sering mengatakan bahwa pendidikan itu seperti melihat tanaman padi, jangan berharap padi berbuah jagung gitu kan. Iya. Nah, apa yang kita tanam ya itu yang kita hasilkan.
Artinya anak-anak ini, gimana kita bisa mengenal karakteristik peserta didik tuh? Di guru penggerak tuh diajarin nggak metode diagnostiknya? Iya, diajarin Pak Made. Nah, untuk mengetahui karakteristik peserta didik itu, yaitu anak-anak diberikan pola pembelajarannya sama kayak Student Learning Center, Pak Made. Itu pola pembelajaran waktu kurikulum 2013 itu kan lebih kental memberikan suatu materi itu berbasis Student Learning Center. Jadi seorang guru itu benar-benar memberdayakan siswa bagaimana anak-anak itu mau aktif dan mau membuka diri. Nah, caranya bagaimana? Nah, tentunya guru itu harus membuat sebuah kreasi pembelajaran, membuat stimulation yang tujuannya membuka anak-anak terangsang, Pak De. Nah, jadi kalau kita mengajar itu mungkin biasa, anak-anak hari ini kita mengajar ini, topiknya sudah tahu anak-anak, kita belajar ini karena gurunya yang menjelaskan. Kalau pendidikan ini kan jangan dijelaskan dulu judulnya, tetapi anak disuruh dirangsang dulu bagaimana anak-anak itu mampu menebak apa yang kita pelajari sekarang. Semacam question pemantik ya, pertanyaan pemantik berarti ya? Pemantik, iya benar. Stimulus juga benar. Nah, seperti itulah Pak Made modelnya. Iya. Ya, ini betul-betul paradigma baru yang terbarukan. Paradigma baru terbarukan. Padahal sudah lama ya tertimbun di sejarahnya Ki Hajar Dewantoro ya. Iya, mulai bangkit sekarang. Nah, kalau kita bilang baru sih bukan baru gitu. Ya, sudah lama cuma ada. Baru bangkit lagi. Gitu. Nah, baru kita terbarukan. Oke, teman-teman, luar biasa sekali. Jadi Pak Putu bercerita mulai dari minat menjadi seorang guru penggerak, kemudian begitu kita lolos terseleksi, kita akan diberikan beberapa konten materi. Yang paling fundamental adalah filsafat pendidikan yang memerdekakan. Bagaimana siswa kita kenali karakteristiknya, karena siswa itu memiliki passion yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita perlu trik-trik pembelajaran. Nah, saat ini kita bertanya kembali kepada Pak Putu. Trik-trik pembelajaran seorang guru penggerak itu kayak apa sih? Nah, itu. Tadi pada dasarnya kita sudah dikasihkan materi dan konten. Nah, sekarang trik-triknya kita pada saat mengimplementasikan di lapangan tuh. Ya, oke. Nah, sebenarnya pola pembelajaran yang dilakukan seorang guru adalah guru sibuk di rumah, santai di kelas, Pak. Kalau sekarang seperti itu. Kalau dulu kan guru santai di rumah, sibuk di kelas, seperti itu. Sekarang gurunya sibuk dulu menyiapkan segala sesuatu di rumah. Tentunya harus membuat bahan ajar, konten media kreatif, menggunakan IT dalam partner pembelajaran, itu disiapkan dulu di rumah. Nah, ketika sudah di kelas, guru itu santai, tinggal mempolakan anak-anak. Semua sudah diatur dalam media itu benar-benar memberikan stimulus buat anak-anak untuk menggali potensi, apalagi dengan adanya IT, dan anak-anak diberikan kesempatan menggunakan IT dalam proses pembelajaran, guru itu jadi santai. Nah, cuman bagaimana guru itu bisa santai? Tentunya di rumah itu harus menyiapkan materi-materi yang kekinian, up to date, dan menyesuaikan dengan potensi dan karakteristik peserta didik. Oke, mantap ini. Ini paradigma barunya sebenarnya ada sebuah filosofi yang mendasari bagaimana kita memprepare atau merencanakan pembelajaran itu lebih intens, lebih bagus ya. Karena pada intinya seorang filsuf mengatakan bahwa kalau perencanaannya udah bagus, itu 90% pekerjaan udah selesai dia. Benar. Justru kalau dulu penting. Justru kalau perencanaannya nggak bagus, kita merencanakan kegagalan. Iya kan? Tapi seorang guru yang merencanakan pembelajarannya lebih bagus di rumah dengan literasi, dengan media yang cocok, kemudian dia tahu fondasi belajar siswa yang dibutuhkan. Nah, setidaknya guru harus tahu gaya belajar siswa ya, supaya juga gaya mengajar. Baru kemudian pemilihan media. Nah, selanjutnya tuh bagaimana teknik-teknis pemilihan media bagi seorang guru penggerak ini? Hampir-hampir sama nggak kalau dengan guru-guru biasa? Karena saya berpikir sebenarnya teman-teman harus berpikir sih, kita menjadi seorang guru penggerak pada dasarnya harus kita bergerak semua, tidak mesti harus masuk sistem. Nah, kita lihat gimana teknik-teknik menyediakan konten, kemudian menyediakan media-media itu, sehingga teman-teman yang lain tidak ini, itu anak guru penggerak baru begitu. Enggak, kita semuanya kita guru penggerak. Nah, sebenarnya gini Pak Wade, kalau menyediakan konten atau mendesain media atau bahan ajar ya, kalau dari dulu itu sama. Nah, cuman begini,
Kalau kita seorang guru berpacu pada buku handout yang dibawa anak-anak dari perpustakaan, itu kayaknya mubazir, Pak. Kenapa saya katakan seperti itu? Itu bukunya masih old version, Pak. Artinya tidak menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, tentunya dalam memilih media pembelajaran, Bapak Ibu guru tuh harus menyesuaikan dengan suatu realita. Bagaimana kita mengintegrasikan materi yang kita ajarkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi integrasi, entahkah integrasi dengan muatan lokal, integrasi dengan pendidikan kepramukaan, seperti itu. Nah, kalau anak-anak diberikan media atau bahan ajar tuh yang baku secara ilmiah dan susah rasanya anak untuk mencerna, apalagi anak-anak yang ada di desa. Kalau di kota oke lah, fine, karena dia mengikuti berbagai bimbel seperti itu. Bagaimana dengan anak-anak di desa? Kalau dikatakan diberikan bahasa eksak seperti itu, rasanya wah, sulit dimengerti. Nah, bagaimana guru itu contohnya dalam mengajar bahasa Inggris. Ya, okay. Tapi ini konten ini diajarin juga di guru penggerak tuh. Di sana ada diselipkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, Pak Made. Nah, pembelajaran diferensiasi ini jadi bagaimana guru-guru itu benar-benar mengembangkan suatu pembelajaran yang kekinian, Pak Made. Jadi selalu up to date dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi benar-benar guru-guru itu mengemas materi yang anak-anak sudah lakukan di rumah, Pak Made. Katakanlah kalau kita mengajarkan tentang bahasa Inggris contohnya, mengajarkan tentang prosedural, anak-anak di desa diajarin tentang bagaimana membuat spaghetti, kemungkinan dia tidak tahu, Pak Made. Ya. Karena di desa itu anak-anak jarang makan itu. Mie aja baru kenal kan. Nah, mungkin mie goreng itu biasa. Tetapi kalau kita mengemas materi itu procedural, how to make a canang, kan anak-anak sudah tahu itu. Ya, okay. Topiknya juga procedural seperti itu, Pak Made. Nah, itu guru-guru itu harus mampu mengemas materi yang baik dan mengintegrasikan dengan muatan lokal atau yang sudah dilakukan kebiasaan anak-anak. Jadi ini guru harus pinter dia memilah kontekstual materi, sementara kontennya masih sama kan. Jadi for example itu adalah prosedural. Kayak prosedural lah sama saja. Sama sih orang saat dia berbicara bahwa proseduralnya X, ya tidak mesti harus dia berbicara ke luar tempat lain itu ya. Iya. Oke, luar biasa ya, konten-konten materinya ternyata di guru penggerak itu hebat-hebat ya. Mulai dari filosofi dasar pendidikan merdekakan, kemudian trik dan gaya mengajar saat ini yang kekinian, menggunakan literasi dan lain sebagainya. Berkaitan dengan assessment gimana tuh? Karena takutnya begini, sebuah hal yang kadang-kadang kita takutkan ya, misalkan di sebuah sekolah itu hanya 1-2 orang guru penggerak dengan paradigma baru. Iya. Kemudian dia akan terbentur juga dengan ekosistem yang ada di sekolah. Anggap tadi kan kita sudah masuk sebagai guru penggerak, sekarang kita outnya setelah menjadi keluar dari sistem guru penggerak, kita punya idealisme guru penggerak, itu kan. Ya. Seringkali kan saya adalah seorang guru penggerak, saya harus memulai dari diri saya, kemudian teman-teman, tetangga dan sebagainya di sekolah saya akan melihat. Nah, gimana nanti kalau mereka menghadapi ekosistem di sekolahnya yang dalam tanda kutip masih primordialisme? Karena kan kita tidak mengatakan bahwa semua sekolah juga mampu menggerakkan dirinya di paradigma yang baru. Ya, jadi begini Pak Made, memang kalau dia sudah dinyatakan lulus penggerak, nah outputnya nanti Pak Made ya, outputnya dia sudah memiliki label guru penggerak. Nah kemudian di dalam pendidikan guru penggerak itu kan dari 9 modul itu ada 2 modul itu mempelajari tentang manajemen Pak Made. Manajemen bagaimana pengelolaan SDM di sekolah, kayak pendidikan cakap lah kepala sekolah seperti itu. Ada coachnya di sana bagaimana dia menjadi coaching buat teman-teman. Nah, dalam modul coach ini nanti anak-anak itu guru-guru itu akan diajarkan bagaimana pola pendekatan itu. Kemudian bagaimana mengcoaching guru-guru itu agar tertarik sama dia. Nah, tentunya pendidikan coach ini pada modul berapa nih? Modul 7 kalau nggak salah ya. Tentang coach ini benar-benar mengimplementasikan bagaimana menggait seseorang itu untuk tertarik. Nah, mulai dari pertanyaan yang membuat
guru-guru itu merasa nyaman, merasa termotivasi, dia merasa dibangunkan dalam mimpi seperti itu. Jadi itu strateginya Pak Made. Tentunya harus diberikan peluang oleh manajemen dari sekolah. Nah ini tentunya harus diberikan peluang. Jadi berarti harus ada bukan probability lagi, harus ada ruang gerak itu kan. Benar. Gurunya guru penggerak, tapi kalau ruang geraknya nggak ada ya, susah. Ya kan kayak ikan besar tapi adanya malah di akuarium kecil gitu ya. Oke, nah ini khusus untuk kepala sekolah dimanapun berada ya. Jadi teman-teman saat ini ada paradigma baru di mana guru-guru sudah dilatihkan sebagai guru penggerak. Setidaknya walaupun tidak masuk dalam sistem guru penggerak yang dilatihkan, tapi awal dari sebuah pergerakan itu adalah berangkat dari motivasi diri guru-guru kita yang ada di sekolah masing-masing. Dengan catatan, yuk kepala sekolah dimanapun berada memberikan ruang untuk guru-guru kita bisa bergerak dan saling berkontribusi menggerakkan sistem yang ada di sekolahnya. Kayak gitu tuh ya. Benar sekali ya. Kepala sekolah yang hebat adalah kepala sekolah yang berani memotivasi bawahannya, Pak De. Artinya selalu memberikan kesempatannya kepada juniornya untuk bangkit, memberikan peluang, mendorong, dan terus memotivasi Pak Made. Itu kepala sekolah yang hebat. Bukan maksud menyingkirkan kepala sekolah itu. Salah itu Pak Made. Ya, anak takutnya kan gitu. Kalau nanti saya mudah-mudahan kita berbagi di Rasa Made ya. Jadi teman-teman di luaran sana jadi kepala sekolah dan sebagainya jangan takut kalau guru-gurunya melamar jadi guru penggerak, kemudian kepala sekolahnya khawatir kalau dirinya digerakkan. Bukan gitu maksudnya ya. Jadi kita ingin menggerakkan sekolah kita, sistem kita secara bersama-sama. Nah, kali ini kita berbagi bersama Pak Putu sudah dapatkan satu tips bagaimana konten-konten materi, kemudian bahwa intisari dari guru penggerak berangkat dari diri kita. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, untuk menggerakkan teman-teman tadi sudah saya rasa sudah diberikan rambu-rambu lah setidaknya bahwa penggerakkan harus dimulai dari guru, kemudian sistemnya harus dibangun di sekolah. Tip terakhir ada tuh, sekiranya nanti teman-teman yang kira-kira misalkan saya nggak gini pesimis itu misalkan, kan mindset orang-orang itu kan berbeda ya. Gimana cara membangun semangat teman-teman tuh untuk bisa ya. Nah, jadi sedikit saya sampaikan tips terakhir buat teman-teman. Intinya jangan takut mencoba. Segala sesuatu itu adalah proses, bukan instan kayak mie. Nah, jadi ikuti segala sesuatu, jangan takut gagal, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau Bapak Ibu ikut dengan komitmen yang kuat, yakinkan diri bahwa semua yang Bapak Ibu lakukan itu pasti akan berhasil. Prinsip optimis dalam diri itu harus ada, Pak Made. Nah, seperti saya juga, Bapak Ibu, astungkare sampai saat ini segala kegiatan yang saya ikuti itu, nah astungkare berhasil. Nah, itu tentunya berkat kerja keras, komitmen Bapak Ibu, dan saya prinsipnya seperti ini Pak. Asalkan gratis, saya selalu ikut Pak. Apalagi gratis saya selalu ikut Pak. Asal gratis. Kalau berbayar saya nggak mau. Apalagi sampai mengeluarkan. Why not berbayar nggak mau. Karena kalau ini pribadi berbagi. Kalau saya sih beda-beda banget itulah, karena persoalan bukan gratis atau prabayar, tapi kita lihat dari kontennya. Nah, kalau guru penggerak ini kan konten yang terbarukan. Iya. Kita bukan prinsipnya bayar atau tidak itu ya. Artinya begini Pak De, ketika Bapak Ibu mendaftar suatu kegiatan disuruh bayar, itu kalau saya tidak interest sekali. Karena pemerintah itu sudah menyediakan. Kayak guru penggerak ini kan benar-benar gratis Pak, tidak bayar Justru kita yang mendapatkan, sedikitnya ada finansial seperti itu. Nah, ikut kegiatan lomba-lomba kemarin di Keshar Lindung seperti itu gratis. Artinya pemerintah telah menyiapkan banyak ruang untuk bergerak itu ya. Yang itu free ya. Itu free ya. Benar, free Pak. Bahkan ada income-nya mungkin ya. Wah, jangan ditanya ya. Nah, katakanlah menjadi seorang guru penggerak atau pengajar praktik lah, ya artinya sesuatu yang menjanjikan. Ya, Kalau dilihat nilainya
lumayan besar. Betul. Gitu ya. Untuk kita seorang guru penggerak ya itu ya. Jadi Benar. teman-teman jangan terstimulus karena apa namanya reward dan punishment-nya itu. Tapi setidaknya terjadi pemerintah sudah memberikan ruang-ruang untuk bergerak gitu ya. Nah, jadi Benar komitmen sekali. dari Pak Putu menyampaikan ada komitmen, lihat peluang, ternyata ada banyak hal yang gratis. Kalau bayar tapi belum tentu juga powerful di situ atau misalkan hebatnya di situ. Tapi nggak kebatas juga kalau nanti teman-teman luar biasa mau menggerakkan diri keluar dari zona keindonesiaan, bisa melihat hal yang di luar sana, prabayar juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asalkan mampu Pak Made. Kan Asalkan itu mampu ya. udah mampu, artinya kita secara finance sudah, kemudian secara mindset juga sudah, itu jauh lebih bagus juga. Oke, itu tip dari Master Putu hari ini ya. Jadi malam ini sebetulnya malam semangat luar biasa karena kebetulan pas Rainan Pupuk Landep nih. Jadi kita penajaman pemahaman kepada teman-teman. Jadi bergerak di seluruh Indonesia, khususnya di Bali juga teman-teman lain jangan menyerah. Jadi kita berbagi inspirasi pada saat ini bersama Pak Putu Puspaya. Nah, itu ada closing statement tuh untuk teman-teman kita. Ya. Baik teman-teman guru di seluruh Indonesia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana Bapak Ibu harus tetap termotivasi, mau keluar dari zona nyaman dan mengikuti suatu perubahan regulasi terbaru. Nah, segala sesuatu yang Bapak Ibu miliki itu sebenarnya itulah merupakan anugerah dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu bagaimana bisa mengembangkan diri untuk tetap bangkit, dan yang terpenting selalu optimis, segala usaha pasti mendapatkan hasil. Demikian yang dapat saya sampaikan, berbagi buat Bapak Ibu guru. Apabila salah dalam menyampaikan, tentunya hanya rokok Sampurna aja yang sempurna. Kalau manusia tentunya jauh dari harapan seperti itu. Mohon maaf Pak Made. Ya. Tapi pada setidaknya kan kita manusia yang sudah sempurna jadi manusia tuh, gitu ya. Jadi teman-teman jangan berharap kita sempurna menjadi belalang, gitu, karena kita bukan belalang. Gitu. Apalagi kita berharap bisa terbang kayak burung, gitu, karena kita bukan burung. Jadi sebagai manusia yang sempurna, sebagai manusia sempurna ya. Jadi kita diberikan akal pikir yang sehat, kemudian kita harus open mind pikiran kita, kemudian kita harus berupaya ala Pak Putu. Jadi harus berani mencoba keluar dari zona nyaman, dalam artian bukan kita meninggalkan zona nyaman, enggak. Kita keluar dari zona nyaman yang kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mengungkung kita. Jadi kita tetap ingin di situ, kemudian kita hanya itu saja, padahal orang yang kita hadapi beda-beda. Jadi pesan Pak Putu, bangun semangat dari dalam diri, kemudian pastikan bahwa proses itu ya, upaya tidak akan diingkari oleh hasilnya, karena hasil pasti akan bergantung pada proses. Oke, terima kasih Pak Putu. Jadi kita telah berbagi semangat teman-teman di seluruh Indonesia daripada hari ini. Sampai jumpa pada edisi literasi kita nanti ke depannya. Saya akan mengundang kembali Pak Putu berkaitan dengan hal-hal yang lebih spesifik lagi, bagaimana membuat best practice, kemudian bagaimana menjadikan kita personal branding kita, prestasi kita, itu kan ada banyak hal yang kita koreksi sama Pak Putu. Oke, sampai jumpa, semangat malam. Selamat malam. Sekarang tidak semangat pagi lagi, semangat malam. Semangat malam. Selama ini benar. Oke, terima kasih Pak.